Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azizah Herlina Batubara dengan nomor induk mahasiswa 12030300092. Di sini saya akan menyampaikan materi yang disampaikan pada beberapa pertemuan pada mata kuliah ilmu negara. Baik, pada pertemuan pertama yaitu berkenaan dengan ekspektasi kuliah. Yang dilanjut oleh pertemuan kedua yaitu berkenaan dengan konsep dasar kenegaraan. Yang diawali dengan pengertian dari ilmu negara itu sendiri. Nah, menurut George Jelland, ilmu negara sendiri merupakan suatu organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari suatu masyarakat tertentu dan telah memiliki wilayah kekuasaan tertentu. Ilmu negara terbagi menjadi dua hal. Yang pertama yaitu Allgemeine Staatsleer, yaitu mengenai ilmu negara secara umum, dan yang kedua yaitu Besonder Staatsleer, yaitu mengenai ilmu negara secara khusus. Nah, selanjutnya yaitu pendapat para ahli mengenai ilmu negara. Menurut Kelsen, ilmu negara hanya fokus pada aspek hukum dan tidak perlu membahas tentang asal mula negara, bagaimana terbentuknya suatu negara dan unsur-unsurnya. Namun, menurut Cronenberg, ia mengatakan bahwa ilmu negara harus membahas tentang negara, tentang asal mula negara, sejarah, dan bagaimana terbentuknya suatu negara. Ilmu negara pertama kali dikenalkan oleh George Jelland pada tahun 1882 di Jerman. Nah, sementara di Indonesia sendiri, ilmu negara mulai dikenalkan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1946. Pertemuan selanjutnya yaitu membahas mengenai teori ilmu negara. Nah, yang pertama yaitu teori negara formal, yaitu menghendaki bahwa sebuah negara merupakan berdasarkan kepada kenyataan atau apa yang ada. Selanjutnya yaitu teori negara kapitalis klasik yang digagaskan oleh Adam Smith. Menurut Adam Smith, kapitalis klasik negara memiliki peran yang kecil atau hanya menjadi pelayan publik. Selanjutnya yaitu teori negara Marxis klasik yang dicetuskan oleh Karl Marx pada tahun 1818 sampai dengan 1883 yang berpandangan bahwa negara ini hadir sebagai alat kepentingan dari kaum borjuis, yaitu kaum bermodal atau kaum kapitalis, untuk menindas kaum proletar atau kaum lemah. Nah, selanjutnya yaitu teori negara Bonapartis yang dicetuskan oleh Louis Bonaparte yang berpendapat tidak jauh beda seperti Karl Marx dan kapitalisme. Nah, pada pertemuan selanjutnya yaitu berkenaan dengan teori ilmu negara. Yang pertama yaitu teori pluralis. Teori ini berpandangan bahwa negara ini sebagai alat yang netral dari faktor-faktor sosial dan politik yang menguasai dan mempengaruhi negara itu sendiri. Paham ini menekankan bahwa secara keragaman masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial dan politik yang saling berinteraksi. Menurut Mukti Ali, pluralitas merupakan realitas yang sangat jelas kelihatan. Di Indonesia pun terdapat banyak agama, setiap agama mengajarkan jalan hidup yang berbeda-beda dan merupakan ekspresi dari pemeluknya untuk memahami ajaran Tuhan. Paham atau teori yang selanjutnya yaitu teori korporatisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Paham ini merupakan paham yang mengutamakan kebersamaan sebagai satu kesatuan sehingga semua unsur atau bagiannya harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ketujuh yang membahas mengenai asal mula keberadaan sebuah negara. Nah, yang pertama yaitu pada masa Yunani kuno. Yunani kuno merupakan peradaban di dalam sejarah Yunani dari zaman Yunani Arkais pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, peradaban ini mencapai puncak kegemilangannya pada zaman Yunani klasik, yaitu pada abad ke-5 sampai ke-4 sebelum Masehi. Tokoh yang lahir pada masa Yunani kuno yaitu diantaranya Socrates,
Nah, Socrates menilai mengenai hakikat manusia itu sendiri, ia berpandangan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri atau tanpa bantuan orang lain. Manusia membutuhkan kebijaksanaan atau peraturan yang arif agar dapat bijaksana dalam menjalankan kehidupannya. Oleh karena itu, menurut Socrates, asal mula negara itu sendiri berasal dari hakikat atau fitrah manusia itu sendiri yang menghendaki pergaulan, ketentraman, ketertiban, dan peraturan kehidupan agar terwujudnya kearifan dan kebijaksanaan. Yang kedua yaitu Plato. Plato berpandangan bahwa asal mula suatu negara itu terbentuk karena kebutuhan manusiawi untuk melangsungkan kehidupan. Hal ini yang membuat manusia mulai berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Selanjutnya yaitu menurut Aristoteles. Aristoteles berpandangan bahwa asal mula suatu negara terbentuk karena pergaulan dan saling membutuhkan satu sama lain yang membentuk sebuah keluarga yang melakukan penggabungan yang lebih luas. Nah, terbentuklah sebuah negara. Selanjutnya yaitu pada zaman Yunani Romawi kuno. Romawi kuno merupakan sebutan bagi peradaban bangsa Romawi mulai dari berdirinya kota Roma di Jazirah Italia pada abad ke-8 Pramasehi sampai dengan runtuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Tarikh Masehi, yakni kurun waktu yang mencakup zaman kerajaan Romawi pada tahun 752 sampai dengan 509 sebelum Masehi. Tokoh-tokoh yang lahir pada masa itu diantaranya yaitu yang pertama adalah Lucretius. Lucretius berpandangan bahwa pada awalnya manusia tidak hidup dalam satu kelompok masyarakat, melainkan dengan mempertahankan diri dengan memanfaatkan ketersediaan pangan dan sandang yang ada. Kemudian muncul rasa kesadaran akan kesamaan perasaan, sesama kepentingan, dan mendorong manusia untuk hidup berkelompok dan membentuk sebuah komunitas yang lebih besar melalui suatu perjanjian. Nah, selanjutnya yaitu Polybius. Polybius berpandangan bahwa adanya suatu negara merupakan hasil dari sebuah tirani, atau bisa dibilang dari hasil perintah seorang penguasa yang semena-mena. Hal tersebut membuat rakyat jenuh dan kemudian memutuskan untuk membentuk negara sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada Cicero. Cicero berpandangan bahwa adanya sebuah negara bermula dari suatu keharusan yang didasari atas unsur-unsur suatu wilayah kependudukan. Pandangan Cicero ini dianggap lebih modern karena sudah mempresentasikan administrasi pemerintahan yang baik. Selanjutnya yaitu abad pertengahan. Pada abad pertengahan, Kristen menjadi agama yang paling mendominasi, yang ditandai dengan hadirnya berbagai macam organisasi-organisasi gereja. Akan tetapi, pada masa ini sering menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan karena pada saat itu ilmu pengetahuan tidak terlalu diperhatikan sehingga lebih banyak menggunakan ajaran-ajaran gereja. Abad ini terbagi menjadi dua fase, yaitu yang pertama ada fase Renaissance. Pada abad ini kebebasan yang tindakan dilakukan sebebas-bebasnya sehingga ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Namun karena kebebasan yang diberikan seluas-luasnya ternyata disalahgunakan yang menimbulkan perbuatan yang cenderung tidak senonoh. Adapun para ahli yang hidup pada masa ini yaitu diantaranya Thomas Aquinas, Thomas More, dan Augustinus Marsilius. Selanjutnya yaitu fase Pasca Renaissance, yang merupakan fase di mana mulai terlahirnya ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang relevan serta khas mengenai kenegaraan. Pada fase ini, lahir tokoh-tokoh yang hingga saat ini pemikiran mereka masih digunakan dan masih relevan di zaman yang dewasa ini. Pemikir-pemikir tersebut yaitu diantaranya Francisco Suarez, Hugo Gratius, Jean Bodin, Niccolo Machiavelli, dan Thomas Hobbes. Selanjutnya yaitu masa yang keempat, yaitu masa Aufklärung atau rasionalisme. Tokoh-tokoh yang lahir pada masa ini yaitu diantaranya yang pertama ada John Locke.
John Locke berpendapat bahwa suatu negara muncul karena adanya suatu perjanjian pemerintahan, dan Montesquieu berpendapat bahwa awal mula suatu negara merupakan karena adanya suatu kekuasaan sewenang-wenang yang perlu diselesaikan. Selanjutnya yaitu Jean-Jacques Rousseau yang berpendapat bahwa asal mula suatu negara hadir karena adanya suatu kontak yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu menurut Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwa asal mula suatu negara hadir karena adanya keinginan untuk mendirikan suatu negara hukum. Demikian materi-materi setiap pertemuan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.